Saat ini, berbagai masalah sosial sering terjadi dalam masyarakat, baik itu masalah kependudukan, kesenjangan sosial, kriminalitas, hingga krisis moral. Membahas mengenai penurunan kualitas moral memang dapat terjadi pada siapapun, baik pada usia anak-anak, usia remaja, hingga orang dewasa. Hanya saja, pada usia remaja, seringkali permasalahan krisis moral ini terjadi. Hal ini juga diperkuat dari sudut pandang psikologi yang menyatakan bahwa pada usia remaja terjadi fase pembentukan karakter. Bisa dibilang, pada usia remaja juga seseorang mulai mencari jati dirinya. Ibarat kata, jika salah melangkah dan tidak ada yang menasehatinya, apakah fase pencarian jati dirinya akan berjalan dengan baik? Pasalnya, seiring dengan perkembangan era digital saat ini, tidak jarang para remaja yang salah langkah dan membuatnya abai terhadap nilai hidup bermasyarakat, seperti sopan santun, saling menghormati, bertanggung jawab, dan toleransi. Makanya, nggak heran kalau akhir-akhir ini kita tidak ada hentinya mendengar pemberitaan terkait berbagai hal negatif, mulai dari aksi tawuran, balap liar, dan sajian tindakan yang melanggar norma hingga tindakan kriminal lainnya yang bikin kita geleng-geleng kepala. Seperti kasus yang baru-baru ini viral mengenai adanya perundungan atau pembulian di salah satu sekolah elit yang diduga adanya keterlibatan anak seorang artis Vincent Rompis. Pasti Sobat Esen sudah tahu kan mengenai kasus tersebut? Apakah benar remaja saat ini mengalami kemerosotan moral? Mengapa bisa demikian? Yuk upgrade pengetahuanmu di Eno Esen Knowledge. Krisis moral. Apa yang ada di benakmu jika mendengar kata tersebut? Apakah sikap tak acuh atau sikap tidak memiliki etika dalam hidup bermasyarakat atau suatu tindakan yang berdampak buruk bagi sekitar? Ya, gambaran tersebut tidak ada yang salah. Krisis moral atau degradasi moral dapat diartikan sebagai suatu kemunduran, penurunan etika perilaku sebagai akibat dari tidak mengikuti aturan yang merupakan suatu kewajiban yang mutlak. Krisis moral juga digambarkan sebagai sikap tidak peduli tentang lingkungan, tidak peduli dengan sesama manusia, kehilangan sopan santun, menjauh dari agama, berbohong, tidak ada rasa saling menghormati, dan semua sifat buruk lainnya yang sudah sangat akut pada diri seseorang. Dalam arti yang luas, krisis moral juga dapat terjadi ketika seseorang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan juga pedoman hidup bagi seseorang. Mungkin kamu pernah mendengar pernyataan, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan pertama bagi anak. Pasti kamu setuju kan dengan pernyataan tersebut? Segala sesuatu dimulai dari keluarga, mulai dari anak belajar berbicara, berjalan, mengenal benda di sekitar, hingga pada akhirnya seorang anak mencapai keberhasilan hidupnya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat peran besar keluarga yang menentukan masa depan anak. Keluarga adalah tempat di mana orang tua menjadi figur sentral dalam membekali nilai-nilai kehidupan yang baik. Namun, jika memang benar peran keluarga begitu besar, mengapa banyak sekali kita mendengar tindak kejahatan dan krisis moral lainnya yang dilakukan oleh remaja sekarang ini? Apakah pantas menyalahkan orang tua karena abai terhadap tumbuh kembang anaknya? Atau justru remaja itu sendiri yang tidak bisa selektif terhadap perkembangan zaman saat ini? Kalau kamu perhatikan, belakangan ini muncul anggapan bahwa generasi Z sangat lekat dengan krisis moralitas. Bahkan saking seriusnya, anggapan tersebut sampai memunculkan kekhawatiran dan dijadikan tema penulisan dalam studi penelitian terkini. Generasi Z yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012 ini memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa klaim menyatakan bahwa moralitas mereka mengalami kemerosotan yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Memang, Gen Z tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dikarenakan tantangan perkembangan era digital yang berkembang dengan pesat. Hidup dikelilingi media sosial kerap memberikan mereka tantangan baru terhadap tekanan dunia maya, seperti berita palsu, tekanan dari teman sebaya, hedonisme, rasa FOMO, hingga berbagai pandangan lainnya. Terlebih saat pandemi COVID-19 kemarin yang membuat generasi Z juga bergantung dengan teknologi. Akhirnya, saat mulai kembali ke masa new normal, mereka mulai abai dengan interaksi sosial yang sebenarnya.
Berbicara tentang perkembangan era digital, tentu tidak terlepas dari akses informasi yang sangat mudah dijangkau melalui internet. Jika tidak selektif, maka kemudahan tersebut dapat disalahgunakan untuk hal yang buruk, seperti mengakses foto atau video porno yang menjadi penyebab pudarnya akhlak suatu individu. Maka tidak heran jika selama ini banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi, bahkan banyak dilakukan oleh para remaja. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma atau kehidupan masyarakat Indonesia juga dapat dengan mudahnya ditiru oleh Gen Z dengan adanya kemudahan akses internet. Berbagai contoh nyata yang dapat kita lihat. Misalnya, budaya K-pop atau serial drama lainnya yang membuat anak bangsa meniru cara berpakaian, tingkah laku, hingga pergaulan bebas yang disajikan dalam hiburan tersebut. Hal tersebut dapat memunculkan pemikiran-pemikiran material yang berlebihan dan mengubah gaya hidupnya menjadi lebih konsumtif atau hedonisme demi mengikuti gaya idolanya. Tidak sedikit mereka yang rela mengajukan pinjaman online hingga akhirnya terlilit hutang. Selain itu, lingkungan di mana seseorang berada juga sangat menentukan perilaku seseorang loh. Karena lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pola pikir dan perilaku suatu individu. Lingkungan yang tidak baik akan membuat anak terbawa pada hal yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Banyak sekali contoh yang dapat kita lihat. Perilaku remaja saat ini yang merokok, mengkonsumsi alkohol, aksi tawuran, bahkan menggunakan narkoba. Tidak sedikit alasannya agar diterima di dalam circle pertemanan tersebut. Selain berdampak pada diri sendiri, tentu juga akan berdampak pada nama sekolah yang tercoreng akibat perbuatan siswa yang tidak berakhlak baik. Kenakalan remaja tersebut juga mengarahkan pada pergaulan bebas yang kini menyumbang potensi meningkatnya risiko penyakit infeksi menular seksual dan tingkat kejahatan yang sungguh mengkhawatirkan. Mengingat dampak dari tidak selektifnya terhadap perkembangan era digital yang begitu serius, terutama bagi generasi Z dan tentunya generasi mendatang. Tentu ini menjadi perhatian sekaligus kekhawatiran kita, bukan? Generasi Z yang tumbuh dan dihadapi berbagai tantangan yang kompleks di era digital tentu diselimuti oleh banyaknya pertanyaan-pertanyaan dalam benak mereka mengenai nilai moral yang lebih mendalam. Bahkan, pertanyaan dan kebingungan dalam benak mereka juga tidak sedikit mengarahkan mereka pada masalah kesehatan mental. Sebuah penelitian dari University College London menyatakan bahwa tingkat depresi Gen Z 2/3 lebih tinggi daripada milenial. Paparan media sosial yang berlebihan pun diduga membuat generasi Z rentan terhadap masalah kesehatan mental. Duh, seserius ini ya ternyata. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf periode modern Jerman, memperkenalkan gagasan transvaluasi nilai yang terkesan meminta kita terbuka terhadap respon tantangan moral seiring berkembangnya zaman. Pasalnya, nilai moral diketahui bersifat dinamis, tidak statis seiring berkembangnya zaman. Dalam aliran kontemporer, menyatakan bahwa moral itu bisa berubah secara progresif. Kehidupan sosial yang bagus pada suatu masyarakat belum tentu dianggap baik pula oleh masyarakat lainnya. Karena hal tersebut memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda pada setiap masyarakat. Nah, jika dikaitkan dengan generasi Z dengan segala tantangan era saat ini, muncul pertanyaan, apakah sebenarnya nilai moral yang dinamis ini mengarahkan generasi Z sebagai agen perubahan di era modern, sedangkan kita sebagai generasi lain membantu memahami pandangan mereka dan turut mengoreksi jika berdampak pada kemerosotan moral? Jawabannya bisa jadi iya. Terdapat beberapa upaya yang dapat secara bersama-sama kita lakukan untuk mengatasi krisis moral tersebut. Pertama dan paling utama adalah pendidikan keluarga atau orang tua yang mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pendidikan karakter. Mengetahui perkembangan anak, terlebih jika sudah memasuki usia remaja. Komunikasi dan keterbukaan anak dengan orang tua menjadi hal yang penting. Hal ini membuat anak selalu memiliki rumah dan tempat yang aman untuk saling berbagi cerita dan meminta pendapat. Bagi seorang anak, sudah sepatutnya juga memiliki rasa kesadaran yang tinggi akan pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Jika dirasa membawa pengaruh negatif, sudah seharusnya dijauhi.
Bertemanlah dengan siapapun yang membawamu ke arah yang positif. Kemudian, adanya penerapan sanksi sosial, baik sanksi sosial masyarakat secara informal maupun sanksi sosial secara formal, yang melibatkan penegakan hukum juga diperlukan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera supaya tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang telah berlaku dalam masyarakat. Isu krisis moral pada generasi Z memang sudah sepatutnya menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat ya Sobat SN. Hal ini tentunya demi masa depan bangsa yang lebih baik. Juga penanaman moral bangsa yang tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut Sobat SN gimana? Tulis tanggapanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa follow semua media sosial sn.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!